Kerajaan Holling adalah sebutan lain dari Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan dari Tiongkok, kerajaan ini diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga berada di Jawa Tengah, antara Jepara dan Pekalongan. Kalingga pun dianggap sebagai nenek moyang Kerajaan Mataram kuno. Sejarah kerajaan ini diketahui dari sumber catatan sejarah manuskrip, prasasti, cerita rakyat setempat, dan kronik sejarah Tiongkok. Ratu Shima merupakan ratu yang memimpin kerajaan Kalingga. Catatan dari Tiongkok menjelaskan kalau sejak 674 hingga 732 Masehi, rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Shima. Ratu ini dikenal sangat adil dan bijaksana. Karena itu, kondisi kerajaan ini sangat tentram dan aman. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, seperti akan memotong tangan seseorang yang terbukti sudah mencuri. Rakyatnya dikenal sangat pandai dalam membuat bunga kelapa dan minuman keras. Komoditi kerajaan ini adalah gading gajah, jula, badak, kulit penyu, perak, dan emas. Dari catatan Tiongkok pula diungkapkan kalau letak dan wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara saat ini. Ibu kotanya dikelilingi tembok yang dibangun dari tongkak kayu. Sang raja mendiami bangunan besar bertingkat tinggi. Atapnya menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja dibuat dari gading. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kalingga sebab terdapat tempat bernama Keling, sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga. Karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno, bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yakni Pekalingan. Sosok Ratu Shima terkait erat dengan kerajaan Galuh. Parwati, putri dari Maharani Shima, menikah dengan Mandimiya, putra mahkota dari kerajaan Galuh. Pangeran ini pun akhirnya naik tahta sebagai raja kedua kerajaan Galuh. Shima mempunyai cucu yang dikenal sebagai Sanaha. Cucunya ini kemudian menikah dengan Bratasena, sang raja ketiga kerajaan Galuh. Bratasena dan Sanaha mempunyai keturunan bernama Sanjaya. Kelak Sanjaya menjadi raja kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Dia memerintah kerajaan tersebut sejak 723 hingga 732 Masehi. Ketika Ratu Shima meninggal dunia pada 732 Masehi, Ratu Sanjaya diangkat sebagai penggantinya, sehingga dia memerintah kerajaan Kalingga Utara. Kelak kerajaan ini dikenal sebagai Bumi Mataram. Selanjutnya terbentuklah dinasti atau Wangsa Sanjaya di kawasan kerajaan Mataram kuno. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat. Bahkan pendeta Cina yang bernama Huining datang di Kalingga dan tinggal selama 3 tahun. Selama di Kalingga, ia menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke dalam bahasa Cina. Dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta bernama Janabhadra. Kepemimpinan raja yang adil menjadikan rakyat hidup teratur, aman, dan tentram. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga subur untuk pertanian. Di samping itu, penduduk juga melakukan perdagangan. Kerajaan Holling akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 752 Masehi.
Kalingga dianggap sebagai salah satu bagian jaringan perdagangan Hindu, sama halnya dengan Tarumanegara dan Melayu yang lebih dulu dikuasai oleh Sriwijaya. Tiga kerajaan itu memang dianggap sebagai pesaing berat dalam jaringan perniagaan Sriwijaya. Peninggalan budaya Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tugu. Ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, Dusun Makau, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang. Adanya gambar Trisula, kapak, kendi cakra, kelasangka, dan bunga teratai di dalamnya menjadi bukti bahwa Kerajaan Kalingga memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Hindu dan India. 2. Candi Angin. Terletak di Desa Tempur, Kecamatan Galing, Kabupaten Jepara. Tidak ada ornamen Hindu Buddha di sekeliling candi ini, membuat pertentangan terdapat di antara para ahli tentang kegunaan dan fungsi candi ini di masa silam. 3. Candi Bubra. Candi Bubra ditemukan tidak jauh dari letak penemuan Candi Angin. Dari struktur pondasinya, candi ini diperkirakan sebagai pintu gerbang yang harus dilalui saat hendak memasuki Candi Bubra. 4. Prasasti Sojomerto. Ditemukan di Desa Sojomerto, Repan Batang, Jawa Tengah. Pesan yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Kawi pada prasasti ini berisi kabar tentang silsilah Dapunta Selendra, ayah dari Ratu Sima. 5. Prasasti Upit. Ditemukan di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, berisi kabar tentang pemberian tanah perdikan di Desa Upit oleh Ratu Sima, Ratu Kerajaan Kalingga. Nama Sima terdapat dalam prasasti menunjukkan bahwa batu tulis itu memang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kalingga.